Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Tidak ada lagi cinta sembunyi. Azri tersenyum lalu mengucapkan terima kasih, dan dibalas anggukan oleh Sunita. Saat makan, tidak ada yang berbicara. Semuanya fokus pada makanannya masing-masing. Setelah selesai makan, mereka kembali berkumpul di ruang tengah, lebih tepatnya ruang keluarga. Apa tadi yang ingin dibahas? Silahkan, kata Ardina membuka percakapan. Azri menoleh ke Sunita, kemudian menoleh ke Abe. Alvaro segera melindungi istrinya karena ditatap oleh Azri. Dasar bucin, gumam Azri, namun masih didengar oleh mereka. Biarin, daripada jomblo abadi, balas Alvaro. Abe menyikut suaminya karena tidak hormat kepada yang lebih tua. Alvaro langsung menciut dan tidak berani berbicara lagi. Begini, Om, ingin meminta persetujuan darimu, nak Abe. Om ingin melamar mamamu di depan semua orang. Ucap Azri. Sunita menunduk, ia terharu dengan kegigihan pria di depannya ini. Bahkan rela melajang hanya untuk mendapatkan cinta dari pujaan hatinya. Om sudah berulang kali meminta mamamu. Tapi hanya penolakan yang selalu Om dapatkan. Mungkin kamu bisa membujuk mamamu agar hatinya melunak. Kata Azri lagi, sebelumnya maaf Om. Soal hati dan perasaan tidak bisa untuk dipaksakan. Mungkin mama masih trauma untuk menjalani hubungan pernikahan. Om kan tahu sendiri bagaimana kehidupan kami. Papa selingkuh dan menelantarkan kami. Aku tidak bisa membantu Om. Tapi aku hanya bisa merestui Om sekira Om serius dengan Mama. Ujar Abe panjang lebar. Bagaimana, nak? Tanya Sulastri mamanya Azri. Apa sudah dipikirkan matang? Aku takut nanti, Mas Azri akan menyesal. Mas pasti menginginkan keturunan, kan? Tanya Sunita, masalah anak atau keturunan, itu semua kehendak Tuhan. Jujur, siapapun pasti menginginkan keturunan. Tapi jika Tuhan menakdirkan tidak memiliki keturunan, kami akan ikhlas. Menurut kami, Abe adalah cucu kami juga. Jika nanti Abe punya anak, kami juga akan anggap anak itu juga adalah cicit kami. Ucap Fardan menimpali. Sunita tidak bisa berkata apa, apalagi, ia hanya menunduk saja. Ardina menghampiri dan mengelus punggung Sunita. Ikuti kata hatimu, pikir baik sebelum membuat keputusan. Kami semua yang ada di sini mendukung apapun keputusanmu, ucap Ardina. Baiklah, aku akan terima, jawab Sunita akhirnya. Azri tersenyum senang, tanpa sadar ia pun memeluk Raksa. Akhirnya penantiannya selama ini tidak sia-sia. Meskipun bukan yang pertama, dan disatukan pada usia yang tidak lagi muda. Aku harap Mama bisa bahagia dengan pernikahan kedua. Ucap Abe lalu memeluk Sunita. Sunita hanya tersenyum membalas pelukan Abe.
Sulastri tersenyum melihat putranya bahagia, walaupun tidak punya anak. Sulastri ikhlas, asalkan putranya hidup bahagia. Mereka pun merencanakan pernikahan, dan hanya akan diadakan akad nikah saja. Yang penting sah di mata hukum agama dan negara. Mereka keasyikan ngobrol, hingga tidak sadar jika hari sudah sore. Mereka pun berpamitan untuk pulang. Abei mengambil koper miliknya yang berisi oleh-oleh, dan dibagikan kepada semua orang. Sang nenek merasa sangat senang, meskipun hanya oleh-oleh sederhana, namun sangat mengesankan. Terima kasih, ucap mereka serentak, dan dijawab anggukan oleh Abei. Jika dari dulu aku bersama kalian, aku tidak akan seperti ini. Tidak jauh dengan cucuku, batin Elena. Mereka satu persatu berjabat tangan dengan Ardina, Billy, Abei, dan Alvaro sebelum pulang. Ardina meminta mereka untuk menginap, namun mereka menolak dan berkata lain kali saja. Setelah mereka pulang, Abei kembali ke kamarnya. Ia ingin mandi karena sudah sore. Sedangkan Alvaro duduk di sofa bersama Ardina dan Billy. Bagaimana perusahaan, Pa? Tanya Alvaro. Semua baik saja. Sebelum kamu yang kelola, Papa lebih dulu yang kelola, jawab Billy. Iya, tapi beberapa tahun ini, aku yang handle. Aku pikir Papa sudah lupa dengan pekerjaan di kantor. Sebaiknya kamu berikan bonus kepada Dari. Ia yang paling bekerja keras. Iya, nanti akan aku beri. Lagi pula aku juga sering kasih dia bonus. Kemudian Alvaro pun pamit ke kamar, karena ia juga ingin mandi. Keesokan harinya, Alvaro dan Abei sudah siap untuk pergi bekerja. Billy tidak lagi bekerja di perusahaan. Karena ia hanya menggantikan Alvaro selama Alvaro pergi berbulan madu. Setelah selesai sarapan, keduanya pun berpamitan kepada mama dan papa mereka. Alvaro membuka pintu mobil untuk Abei. Abei pun masuk dan tersenyum. Abei melambaikan tangannya saat mobil mulai bergerak dan dibalas oleh Ardina. Mobil pun melaju di jalanan. Alvaro sesekali menoleh ke istrinya yang memandang ke arah jendela kaca. Alvaro berdehem. Apa? Tanya Abei. Apa pesona suamimu sudah pudar? Gak kok, masih tampan mempesona. Apalagi semalam, hebat banget, puji Abei. Alvaro tersenyum, ia bahagia mendengar pujian sang istri. Kemudian ia mengelus rambut panjang Abei. Terima kasih sudah menjadi pendamping hidupku, ucap Alvaro. Fokus ke depan, kita masih dalam perjalanan, ujar Abei. Alvaro pun fokus, tidak berapa lama mereka pun tiba di perusahaan. Setelah mobil terparkir, keduanya keluar dari mobil. Para karyawan yang datang duluan pun menyapa mereka. Kini mereka lebih menghormati Abei sebagai ibu bos mereka. Aku merasa seperti istri bos.
ucap Abei saat sudah di dalam lift. Memang iya, kan? Siapa yang akan menyangkalnya? Tanya Alvaro. Iya, bercanda kok, jawab Abei. Alvaro memeluk Abei saat lift bergerak naik. Kini mereka bisa lebih bebas, karena sudah menikah. Tidak ada lagi cinta sembunyi di antara mereka. Dari yang baru datang, langsung masuk ke ruang kerja Alvaro. Dilihatnya Abei sedang sibuk mengerjakan berkas yang ia terima dari mertuanya. Selamat pagi bos, ucap Dari setelah mengetuk pintu. Langsung saja, katakan. Nanti jam 10 pagi ada pertemuan penting dengan para investor. Dan akan membahas keuntungan tahunan. Baik. Kemudian Alvaro mengibaskan tangannya agar Dari segera keluar dari ruangan itu. Dari pun segera keluar sebelum dapat ancaman dari sang bos. Bisa batal nikah jika gaji dan bonus dipotong. Sebenarnya itu hanya gertakan saja. Alvaro tidak pernah memotong gaji karyawan. Karena itu adalah hak mereka, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Gaji karyawan tetap diutamakan, sayang. Panggil Alvaro. Abei tidak menoleh dan masih melakukan pekerjaannya. Ada apa? Sahut Abei. Nanti ada rapat penting, kamu ikut ya? Pinta Alvaro. Tapi itu kan rapat antara pemegang saham, mengapa aku harus ikut? Tanya Abei. Kamu kan sekretarisku, sayang, dan kamu juga ikut andil. Dari. Tentu saja ikut, dari asistenku. Baiklah, jam 10, kan? Alvaro mengangguk, meskipun Abei tidak melihatnya. Karena Abei lebih fokus pada pekerjaannya. Saat berbicara pun Abei masih tetap fokus pada pekerjaan. Sayang, kamu kan istriku, mengapa harus kerja keras sih? Hubi, sayang, suamiku. Meskipun aku sekarang adalah istri pemilik perusahaan. Bukan berarti aku bisa semena-mena. Harus profesional dong. Kerja ya kerja, istri ya istri. Alvaro menghela nafas. Ia selalu kalah debat jika bicara dengan Abei. Alvaro bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Abei. Apa kertas itu lebih tampan dariku? Abei mendongak mendengar pertanyaan konyol suaminya. Kemudian ia tertawa pelan. Sudah sana lanjutkan kerjanya. Nanti aku kasih yang spesial deh. Alvaro tersenyum. Abei mengatakan spesial sudah membuat Alvaro senang. Ia tahu maksud istrinya itu. Tapi jika tidak selesai pekerjaannya, maka tidak ada yang spesial. Alvaro segera kembali ke meja kerjanya. Ia dengan cepat memeriksa berkas yang akan ditandatangani segera. Abei tertawa pelan sambil menutup mulutnya. Seketika ia menggeleng, karena suaminya sekarang berubah mesum. Mendengar yang spesial aja cepat. Gumam Abei. Kemudian Abei melanjutkan pekerjaannya.
Dari kembali masuk ke ruang kerja Alvaro. Karena 15 menit lagi akan ada rapat, ketiganya pun pergi ke ruang rapat. Ternyata di sana sudah menunggu para investor. Selamat siang semuanya. Ucap Alvaro yang baru datang. Maaf membuat tuan semua menunggu. Ucap Abei. Mereka para investor menoleh ke Abei yang mereka tahu istri Alvaro. Mereka para investor terkesan dengan keramahan Abei. Baiklah, sekarang kita mulai rapatnya. Dari yang dipanggil pun memberikan berkas tahunan kepada para investor. Mereka semua melihat berkas tersebut dan mencocokkan dengan hasil mereka. Terima kasih Tuan Al, kami sangat berpuas hati dengan kerjasama ini. Dan setiap tahunnya selalu mendapatkan keuntungan, ucap investor 1. Alvaro hanya menanggapi dengan tersenyum. Alvaro pun menjelaskan secara terperinci. Mereka semua manggut setuju. Baiklah, rapat kita tutup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada rapat tahunan pada tahun depan, ucap Alvaro. Mereka semua pun bertepuk tangan. Sebelum pergi, mereka semua berjabat tangan dengan Alvaro dan Dari. Tapi tidak dengan Abei, karena Alvaro melarang mereka untuk menjabat tangan istrinya. Para pemegang saham pun mengerti dan tidak tersinggung sama sekali. Siapa yang tidak cemburu punya istri cantik? Itulah pikir mereka. Bos, saya duluan. Ucap Dari yang tidak ingin jadi obat nyamuk. Pergilah. Usir Alvaro. Kebetulan jam istirahat makan siang sudah tiba. Alvaro pun mengajak Abei untuk makan siang di restoran. Keduanya turun melalui lift karyawan. Para karyawan yang ingin masuk pun mengurungkan niatnya. Abei yang tidak tega pun segera keluar dari lift. Dan mengajak Alvaro ke lift khusus CEO. Mau makan di mana? Tanya Alvaro saat mereka tiba di parkiran. Restoran dekat saja. Lagi pula aku tidak memilih soal makanan, yang penting halal, jawab Abei. Alvaro pun menjalankan mobilnya keluar dari perusahaan. Security penjaga gerbang menunduk hormat saat mobil Alvaro lewat. Bukankah itu mobil Dari? Tanya Abei saat melihat mobil di depan mereka. Ya, mungkin dia juga ingin makan bersama Dea, jawab Alvaro. Abei pun mengangguk. Ternyata tujuan mereka sama. Mobil Alvaro terparkir sempurna di dekat mobil Dari. Dari dan Dea sudah lebih dulu masuk ke dalam restoran. Saat masuk, Abei dan Alvaro pura-pura tidak melihat Dea dan Dari. Dea dan Dari yang sedang menunggu pesanan hanya melihat sekilas bosnya itu. Ternyata bos makan di sini juga. Ucap Dari pada Dea. Mana? Dea mengedarkan pandangannya. Ternyata Abei dan Alvaro sudah masuk ke ruang privat yang sengaja Alvaro sewa. Sudah lewat, aku pun hanya melihat sekilas saja, jawab Dari. Di dalam ruang VIP, mengapa kita tidak gabung saja dengan mereka?
Sayang, apa kamu mau ganggu mereka pacaran? Tentu tidak. Maka dari itu, kita di sini saja. Pembicaraan mereka terhenti karena pelayan masuk. Silahkan Tuan, Nona. Pelayan memberikan buku menu kepada keduanya. Alvaro pun menyebutkan pesanan mereka. Karena mereka memesan menu yang sama. Mohon tunggu sebentar Tuan, Nona. Pelayan pun segera keluar untuk menyiapkan pesanan mereka. Sayang, nanti jika kamu sudah hamil, kamu jangan bekerja lagi ya. Ya, aku akan fokus untuk menjaga bayi kita dari dalam kandungan hingga mereka lahir. Suamiku orang kaya, untuk apa aku capek kerja? Alvaro tersenyum. Ya, hartaku nanti juga untuk anak kita bila mereka dewasa. Mereka. Kata orang jika ada gen kembar, maka pasti ada yang ikut gen tersebut. Semua ketentuan Allah. Ada juga yang tidak punya gen kembar malah melahirkan bayi kembar. Begitu juga sebaliknya, buktinya aku tidak punya saudara kembar. Iya ya, Mama sama Om raksa kembar, tapi kamu tidak punya saudara. Tidak berapa lama pelayan masuk lagi untuk mengantar pesanan mereka. Pelayan menata makanan dan minuman di atas meja. Saat pelayan hendak pergi, Alvaro menyodorkan kartu miliknya kepada pelayan sebagai pembayaran yang mereka makan. Setelah beberapa menit, pelayan pun menyerahkan kartu dan juga struk pembayaran kepada Alvaro. Sebagai bukti bahwa makanan sudah dibayar. Setelah selesai makan, keduanya langsung pergi. Alvaro menggandeng tangan Abe menuju parkiran. Dilihatnya mobil dari sudah tidak ada lagi. Sepertinya mereka sudah kembali ke perusahaan. Ya mungkin dari takut pada suamiku, takut dipotong gaji. Hahaha, tidak akan. Aku hanya menggertak saja. Keduanya pun masuk ke dalam mobil. Sebelum itu, Alvaro membuka pintu mobil untuk Abe. Silahkan. Terima kasih. Alvaro melajukan mobilnya saat sudah keluar dari parkiran restoran. Hanya dengan kelajuan sedang, karena mereka juga tidak terlalu terburu-buru. Apalagi Alvaro seorang bos di perusahaan itu. Alvaro dan Abe melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Mereka akan pulang awal jika pekerjaan mereka sudah selesai. Tapi di luar dugaan, ternyata pekerjaan mereka bertambah banyak. Sehingga Alvaro menatap tajam dari yang sedang mengantar berkas tersebut. Apa kamu tidak mengerjakannya selama aku tidak ke perusahaan? Sudah bos, tapi ini bukan wewenang saya untuk menandatanganinya. Bahkan Tuan Billy juga tidak punya wewenang. Karena perusahaan ini sekarang sudah milik bos. Apa sudah kamu seleksi? Sudah bos, tapi bos harus seleksi ulang. Takutnya ada yang salah, kita bisa rugi miliaran, bos. Hanya itu jawaban Alvaro. Abe yang melihat hal itu segera mendekat. Mengapa marah sama dari, Kan bukan dia yang salah, Dari sudah berusaha yang terbaik untuk perusahaan ini. Dari tersenyum, dalam hatinya merasa senang karena dibela sekaligus dipuji oleh Abe.
Kemudian Dari mundur beberapa langkah sebelum keluar ruangan itu. Jangan khawatir, aku kasih servis deh. Bagaimana? Alvaro menatap berbinar wajah Abe, kemudian mengelus pipi Abe dengan lembut. Benarkah? Abe mengangguk. Kemudian ia mengambil beberapa lembar kertas dan mengecek ulang berkas tersebut. Sebenarnya tidak ada yang salah. Hanya saja mereka harus berhati-hati sebelum melabuhkan tanda tangan. Karena jika sudah ditandatangani, maka jika ada kesalahan, mereka yang akan rugi. Bantu aku ya, pinta Alvaro. Iya, kita kerjakan sama-sama. Abe dan Alvaro pun bekerja bersama-sama. Hingga tidak terasa jam pulang kerja sudah tiba. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Mereka terpaksa lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa hari tidak masuk kerja, pekerjaan mereka menumpuk. Billy dan Dari juga kewalahan. Apalagi untuk tanda tangan, Billy sudah tidak punya wewenang. Tanda tangannya sudah tidak berlaku di perusahaan ini, sebab sewaktu ia menyerahkan perusahaan ini, ia sudah lepas tangan dan tidak lagi memegang perusahaan. Sebab itulah tanda tangannya sudah tidak berlaku lagi. Karena sekarang sudah atas nama Alvaro sebagai pemilik sah perusahaan. Sebenarnya dulu, perusahaan mereka hampir bangkrut. Namun saat Alvaro masuk ke perusahaan ini dan memimpin perusahaan, sedikit demi sedikit mulai stabil. Karyawan yang pernah diberhentikan kerja karena krisis perusahaan, Alvaro tarik kembali untuk dipekerjakan. Jam berapa ini? Tanya Alvaro. Jam 7 malam, jawab Abe. Akhirnya mereka pun pulang. Kebetulan pekerjaan mereka sudah selesai. Sedangkan Dari juga ikut lembur atas permintaan Alvaro. Dan juga baru pulang bersama mereka. Tiba di parkiran, suasana sepi. Hanya beberapa orang security yang berjaga di perusahaan ini. Mereka bagian shift malam, saat tiba di mansion. Abe dan Alvaro langsung masuk ke dalam kamar, karena ingin mandi terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka akan makan malam. Setelah selesai makan, Abe dan Alvaro duduk sebentar bersama kedua orang tuanya. Kurang lebih 30 menit, keduanya pun pamit untuk beristirahat. Seperti yang sudah dijanjikan. Abe benar-benar memberikan servis untuk suaminya. Hingga mereka jam 2 pagi baru tertidur. Mereka sangat kelelahan karena bekerja seharian. Ditambah lembur di kantor dan di kamar. Hari berlalu. Pesta pernikahan Mustika dan Farel pun tiba. Abe dan Alvaro akan hadir karena dari awal mereka sudah diundang. Kebahagiaan terpancar dari wajah pasangan pengantin di atas panggung pelaminan. Keduanya tersenyum pada setiap tamu. Satu persatu memberikan ucapan selamat kepada pasangan tersebut. Abe dan Alvaro baru tiba ke hotel tempat berlangsungnya acara. Keduanya keluar dari mobil dan langsung menuju pintu masuk. Alvaro menyerahkan undangan pernikahan
karena itu adalah syarat untuk mereka memasuki pesta tersebut. Tanpa undangan mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak menggunakan barcode scanner untuk menerima tamu. Karena mereka hanya menggunakan undangan resmi, bukan online. Para tamu undangan menatap takjub pada pasangan yang baru masuk. Bagaimana tidak, gaun yang Abe kenakan sangat berkelas. Dan itu hasil desain terkenal yaitu Sasa. Alvaro sudah memesan jauh hari sebelumnya. Hanya dengan mengatakan ciri-ciri istrinya, Sasa langsung mengerti. Itulah kelebihan seorang Sasa. Tanpa mengukur tubuh seseorang, ia bisa membuat gaun yang pas untuk orang tersebut. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng sampai tua, sampai akhir hayat sampai jannah. Ucap Abe tulus. Amin, kalian juga. Balas Mustika. Lalu mereka pun berpelukan. Alvaro hanya bersalaman kepada Farel. Saat Farel ingin menjabat tangan Abe, Alvaro segera menepisnya pelan. Hal itu dilihat oleh Dari dan Dea yang juga menunggu antrian. Dari hanya geleng kepala melihat Alvaro yang begitu posesif. Keduanya turun dari panggung pelaminan untuk memberi peluang bagi mereka yang masih mengantri. Tidak lupa Abe dan Alvaro memberikan hadiah untuk pernikahan mereka. Mustika belum membuka hadiah tersebut. Saat para tamu mulai sepi untuk memberi ucapan selamat, Mustika pun membuka kotak kecil yang diberikan oleh Abe padanya. Mustika menutup mulutnya dengan tangan kanannya, karena tangan kiri memegang kotak tersebut. Sebuah kunci mobil edisi terbatas. Mustika memandang ke arah Abe yang sedang makan suapan bersama suaminya. "Kenapa sayang?" tanya Farel saat melihat istrinya mengusap air matanya. Mustika tidak menjawab, hanya memperlihatkan kotak tersebut. "Ini." Mustika mengangguk. "Ya, dari Abe, orang yang aku hina dan rendahkan dulu, sekarang." Mustika tidak bisa meneruskan ucapannya. Ia memeluk Farel dan menangis, penyesalan yang semakin mendalam dalam diri Mustika. Balasan Abe sungguh luar biasa. Kemudian Mustika turun dari panggung pelaminan. Dengan kedua tangannya ia mengangkat gaun pengantin miliknya. Para tamu undangan heran melihat Mustika berlari kecil ke arah Abe. Abe yang baru selesai makan pun sedikit terhuyung karena ditarik oleh Mustika. Orang berpikir, pengantin wanita cemburu pada pasangan suami istri itu, hingga marah dan ingin menghajar wanitanya. Namun pikiran orang salah besar. Mustika menarik Abe hanya untuk membawanya berdiri lalu memeluknya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Mustika ucapkan. Yang lain hanya ia lanjutkan dalam hati. Karena kerongkongannya terasa tercekat untuk berkata-kata. Farel pun turun dari atas panggung pelaminan. Ia menghampiri istrinya dan mengambil alih memeluknya untuk menenangkannya. "Sudahlah, semua sudah berlalu. Yang penting sekarang pikirkanlah masa depan kalian." Ucap Abe. Para tamu undangan bertepuk tangan. Hingga suasana mencari heboh dengan suara tepuk tangan tersebut.
Mustika digiring kembali ke atas panggung pelaminan. Farel meminta maaf atas kejadian ini. Namun para tamu undangan malah memuji persahabatan mereka. Mereka tidak tahu permasalahan yang sudah berlalu. Namun itu semua sudah berlalu. Abei pun sudah ikhlas karena Mustika sudah berulang kali meminta maaf padanya. Acara masih berlanjut, namun Abei sudah mengajak suaminya untuk pulang. Keduanya pun berpamitan. Dari dan Dea pun berpamitan. Karena besok mereka sudah kembali bekerja seperti semula. Ya, pernikahan Mustika diadakan hari Minggu, dari jam 6 sore hingga selesai. Tidak terasa 5 bulan setelah pernikahan mereka. Dari juga sudah menikah sebulan yang lalu. Pernikahan mereka hanya berlangsung secara sederhana. Sebenarnya Alvaro ingin membantu untuk mereka mengadakan pesta meriah. Namun Dari tidak mau. Dea juga tidak menginginkan pesta meriah. Dari juga sudah tinggal di rumah Dea. Dan Dari juga merenovasi rumah tersebut agar lebih besar lagi. Juga Dari membuat toko untuk menyimpan barang buat stok ibu mertuanya yang jualan online. Sunita dan Azri juga sudah menikah 2 bulan yang lalu. Kini Sunita ikut sang suami dan tinggal bersama mertuanya. Sunita diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga suaminya. Bahkan untuk masak saja terkadang dilarang. Namun Sunita yang bersikeras ingin memasak untuk suaminya. Ia ingin memanjakan lidah suaminya dengan skill memasaknya. Sementara Abei masih bekerja seperti biasa. Namun baru saat keluar dari dalam lift. Tiba-tiba Abei lemas dan terkulai jatuh ke lantai. Para karyawan yang melihatnya pun panik. Alvaro yang berada di ruangannya tidak mengetahui jika istrinya pingsan. Bu bos. Panggil salah satu resepsionis yang pertama kali melihatnya. Temannya segera menelepon bos mereka. Namun tidak ada jawaban. Kemudian ia menelepon Dari dan langsung diangkat. Bu bos pingsan di lantai bawah. Pegawai resepsionis juga panik. Hingga saat telepon diangkat ia langsung ke intinya. Tanpa embel halo dan salam. Dari tidak menjawab, namun langsung menutup telepon. Dari berlari ke ruangan Alvaro yang ternyata sedang ada tamu. Dari langsung menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Tamu itu dan Alvaro pun menoleh. Abei. Dari tidak dapat meneruskan ucapannya. Hanya tangannya menunjuk ke bawah. Ada apa? Tanya Alvaro mulai panik. Abei ping. Di mana? Katakan. Di lantai bawah. Alvaro langsung keluar dari ruangannya tanpa menghiraukan tamunya lagi. Tamunya yang awalnya heran pun mulai memahami. Maaf Tuan, Anda harus memakluminya, ucap Dari. Sebenarnya Abei ke bawah ingin mengambil pesanan. Entah mengapa ia tiba-tiba ingin makan sesuatu. Karena malas untuk pergi membeli, akhirnya ia memesan lewat online. Kebetulan juga Alvaro ingin makan makanan yang sama dengan Abei.
Alvaro keluar dari lift dan melihat Abe sudah dibawa ke RS oleh penjaga. Alvaro yang terlambat pun segera menyusul. Pegawai resepsionis yang tadi menolong Abe pun terpaksa ikut. Ia tidak peduli jika nanti dipecat karena mengabaikan pekerjaannya. Alvaro tiba di RS, bersamaan mobil yang membawa Abe juga baru datang. Karena Alvaro ngebut mengejar mobil tersebut, bagaimana bisa terjadi? Tanya Alvaro pada pegawai resepsionis. Saya kurang pasti, bos. Saat saya lihat Bu Bos sudah tergeletak di depan pintu lift, jawab pegawai tersebut. Biar saya bawa dia, kalian boleh pulang ke perusahaan, pinta Alvaro. Mereka berdua pun kembali ke perusahaan atas perintah Alvaro. Sedangkan Alvaro menggendong Abe ke ruang UGD. Namun baru saja tiba di lobi, 2 orang perawat sudah membawa berangkar untuk pasien. Dokter datang saat Abe sudah dimasukkan ke dalam ruangan UGD untuk pemeriksaan. Alvaro hanya bisa menunggu di luar saja, sedangkan security dan pegawai resepsionis masih dalam perjalanan pulang ke perusahaan. Namun keduanya terkejut saat melihat notifikasi uang masuk ke dalam rekening mereka. Dan setelah itu tertulis pesan, bonus untuk kalian. Keduanya membaca pesan tersebut dan tersenyum senang. Apalagi security itu, dia sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Keduanya pun mengucapkan syukur dan membalas pesan tersebut dengan ucapan terima kasih kepada Alvaro. Bersambung.